di sini saya akan menjelaskan tentang V bertindak 1. Milenial sekarang adalah tertarik berbalik generasi dalam penurunan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, generasi milenial kini menjadi kelompok populasi terbesar di Amerika Serikat dan akan terus menjadi kelompok terbesar dalam beberapa waktu ke depan. Generasi milenial juga lebih beragam dibandingkan generasi sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada V bertindak 2. Milenial Benz triadi teknologi ini seiring bertambahnya usia di generasi kita telah menyaksikan pertumbuhan eksponensial yang belum terjadi sebelumnya dalam kekuatan kompetisi, miniaturisi, dan pengembangan kewirausahaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi. Perkembangan ini telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain untuk mengambil keuntungan lebih besar daripada generasi. Lalu ada V bertindak 3. Millennial Value Community Family and Kreativitas dalam Tali Waris atau CEA yang membandingkan pendapat generasi milenial mengenai tujuan hidup dengan pendapat generasi sebelumnya. Mereka melaporkan bahwa setiap hal berikut dianggap penting, waktunya untuk rekris atau kontribusi kepada masyarakat. Akan melanjutkan materi yaitu tindak 4. Seiring waktu, semakin banyak orang Amerika yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan generasi milenial terus melanjutkan tren ini. Generasi mereka mempunyai presentasi tertinggi yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengejar pekerjaan pasca sarjana. Dan meningkatkan ini juga berlaku untuk semua kelompok etnis. Waktunya untuk rekreasi, kontribusi kepada masyarakat anak-anak menjadi lebih baik, tingkat dekat dengan teman dan keluarga, dan menemukan cara baru untuk mengalami berbagai hal. Vintage dan pembentukan kembali lembaga keuangan. Lalu selanjutnya yaitu bertindak 5, yaitu college per Gimenial adalah beberapa temuan menarik dalam pilihan bidang studi, yaitu generasi milenial cenderung tidak mengambil jurusan pendidikan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya partisipasi perempuan dalam jurusan ini. Hal ini juga mungkin dapat dijelaskan dengan terbukanya lebih banyak peluang bagi perempuan di bidang lain. Generasi milenial juga kurang berminat mengambil jurusan bisnis dan kesehatan. Bidang sains, teknologi, teknik, matematika atau STEM memiliki porsi yang sedikit lebih rendah, namun jumlah jurusannya lebih tinggi. Jurusan ini komputer juga jatuh. Selanjutnya bertindak 6. Hutang pelajar telah menjadi kategori kewajiban rumah tangga terbesar kedua setelah hipotek. Total utang mahasiswa melampaui 1,4 triliun dolar pada tahun 2017. Tidak diragukan lagi akan terjadi default di masa depan, mungkin pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Generasi milenial akan menghadapi beberapa permasalahan utang di masa depan mereka. Utang pelajar, utang nasional, utang pemerintahan, sebagian negara dan lokal, jaminan sosial, dan sistem pensiun swasta yang kekurangan dana. Selanjutnya yaitu bertindak 7. Generasi milenial cenderung tidak bekerja sambil bersekolah. Menariknya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan keterampilan di sekolah lebih berharga dan berhasil bekerja sambil bersekolah telah menurun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Fakta ke-9, generasi milenial akan menghadapi efek memulai karir mereka selama keturunan sejarah di tahun-tahun mendatang. Banyak generasi milenial memasuki angkatan kerja sesama atau setelah resesi keuangan pada tahun 2007 sampai tahun 2008. Meskipun pemulihan dari resesi berjalan dengan cepat, dampak resesi dapat mengakibatkan pendapatan yang relatif tertekan sepanjang karir seseorang. Nah, fakta yang ke-10, investasi dalam modal manusia memungkinkan memiliki pembayaran yang lebih besar bagi generasi milenial. Nah, pendapatan ini rata-rata lulusan perguruan tinggi versus sekolah menengah atas. Nah, meningkat dari 60% menjadi 70% pada tahun 2013. Nah, premi ini kemungkinan akan bertahan dan bahkan meningkat meskipun generasi milenial dihadapkan pada tingkat pertumbuhan yang lebih lambat sejak resesi. Nah, fakta yang ke-11, generasi milenial yang bekerja lebih lama tinggal di perusahaan awal karirnya dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, generasi X. Nah, generasi milenial ini bekerja lebih lama dibandingkan generasi X pada usia yang sama, namun perbedaannya tidak terlalu mencolok. Nah, fakta yang ke-12, perempuan milenial memiliki
kesejahteraan pasar tenaga kerja lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, melanjutkan tren yang terlihat pada sejak Perang Dunia Kedua. Nah, perempuan telah meningkatkan tingkat pendidikan mereka dibandingkan dengan laki-laki. Persentase perempuan milenial memiliki setidaknya gelar sarjana lebih tinggi. Nah, fakta ke-13, generasi milenial cenderung menikah lebih lambat dibandingkan generasi sebelumnya pada tahun 2013. Nah, rata-rata usia pertama kali menikah adalah 29 tahun untuk para laki-laki, 26 tahun untuk perempuan. Nah, hal ini sebagian disebabkan oleh peningkatan tingkat pendidikan dan juga pergeseran partisipasi perempuan dalam jangka kerja. Nah, fakta yang ke-14, kemungkinan generasi milenial menjadi pemilik rumah lebih kecil dibandingkan generasi muda pada generasi sebelumnya. Nah, salah satu dampaknya adalah resesi. Jumlah generasi milenial yang tinggal bersama orang tuanya meningkat menjadi 31% pada tahun 2014 dari 28% pada tahun 2007. Nah, fakta ke-15, generasi milenial yang berpendidikan perguruan tinggi telah pindah ke perkotaan lebih cepat dibandingkan rekan-rekan mereka yang kurang berpendidikan di kota-kota berkekurangan menengah. Mengalami pertumbuhan sebesar 5% dalam jumlah penduduk dewasa muda yang tinggal di kota tersebut saat ini. Nah, dibandingkan 30 tahun yang lalu, sebuah studi terbaru mensurvei lebih dari 7.800 generasi milenial dari 29 negara. Nah, generasi milenial menggunakan uang dengan cara berbeda. Mengklarifikasi penggunaan uang oleh milenial ke dalam 6 kategori berbeda. Nah, yang pertama, generasi milenial menggunakan uang sebagai jaringan sosial, menggunakan Venmo dan Snapcash untuk mentransfer pembayaran ke teman. Tentu saja sangat membantu. Memaksa penggunaan Paylater dan Snapchat, dan kedua layanan tersebut terintegrasi dalam daftar teman Facebook. Layanan ini memperkuat pertukaran pengalaman dan rekomendasi dari sosial jaringan. Nah, yang kedua, milenial memindahkan uang ke lebih banyak tempat dengan lebih cepat. Sebagian generasi pertama yang menggunakan ponsel pintar. Generasi milenial memiliki kemampuan sekutu akses instan ke kredit dan mengharapkan ketersediaan 24/7. Nah, yang ketiga, generasi milenial memiliki cepat menabung dan menginvestasikan uangnya. Munculnya robo-investor setelah menggunakan modalitas investasi, dan kemungkinan lebih besar generasi ini untuk menabung dan berinvestasi lebih cepat. Nah, yang keempat, milenial melakukan perbankan tanpa bank. Jelas sekali, generasi milenial menggunakan aplikasi seluler untuk mengambil bagian dari layanan perbankan tanpa menginjakkan kaki ke bank tradisional atau habis 10 waktu ya anjing. Atau melakukan kontrak pribadi dengan si pemilik bank. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menunjukkan materi sebelumnya, yaitu tentang generasi milenial menggunakan dengan cara yang berbeda. Milenial berinvestasi lebih dari sekedar laba atau investasi. Maksudnya, yaitu milenial menghabiskan uang mereka tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk mendukung hal-hal yang mereka pedulikan, seperti lingkungan atau masalah sosial. Dengan bantuan fintech, mereka bisa memilih investasi yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut, jadi tidak hanya untung, tapi juga bisa memberi dampak positif. Lalu selanjutnya itu ada generasi milenial tidak terintimidasi oleh pemberian amal. Maksudnya yaitu milenial tidak takut untuk menyumbang atau beramal. Mereka melihatnya sebagai cara untuk membuat dunia lebih baik. Fintech juga memudahkan mereka untuk berdonasi kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka bisa lebih aktif dalam kegiatan sosial tanpa ribet. Jadi, beramal jadi bagian dari cara mereka menggunakan uang. Yaitu next slide, yaitu tentang teknologi. Teknologi ini telah berkembang sekitar selama 50 tahun terakhir, terutama dalam hal peningkatan kapasitas pemrosesan dan penurunan biaya.
Hukum Moore yang menyatakan bahwa kapasitas pemrosesan akan berlipat ganda setiap 8-24 bulan telah menjadi paduan untuk perkembangan ini. Meskipun ada tanda-tanda perlambatan, teknologi seperti komputasi kuantum dan GPU masih menjanjikan peningkatan dramatis di masa depan. Baiklah, next slide bisa kita lihat ada grafik. Dalam grafik ini, komputasi dan kuantum yang dikembangkan oleh IBM beroperasi pada tingkat subatom dan menggunakan qubit unit. Informasi kuantum yang dapat mewakili 1, 0, atau keduanya secara bersamaan ini memberikan potensi komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bit tradisional pada komputer konvensional. IBM telah membuat langkah awal dengan menyediakan akses publik ke prosesor kuantum mereka melalui IBM Cloud. Dan ini juga memungkinkan peneliti dan pengembangan untuk memulai mengeksplorasi dan memanfaatkan kemampuan komputasi kuantum meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan awal. Dan next slide, unit pemrosesan grafis. Perkembangan terbaru yang mendukung kemajuan dan pembelajaran mesin atau ML dan analisis data besar adalah penggunaan GPU baru yang sangat canggih dan NVIDIA, Vision Micro Device, dan produser lainnya. Awalnya dirancang untuk video game, chip ini kini memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar dan lebih cepat. Materi selanjutnya adalah The Cult. Dalam beberapa tahun terakhir, alternatif populer telah dikembangkan yang memungkinkan pengguna menjalankan beban kerja komputasi mereka melalui internet ke pusat data yang dibangun dan dikelola oleh penyedia eksternal. Amazon, Google, IBM, Microsoft, dan Oracle semuanya telah mengembangkan layanan Cult yang signifikan. Amazon Web Service atau AWS, pemimpin industri dalam penjualan Cult, mendefinisikan komputasi Cult sebagai pengiriman sumber daya TI dan aplikasi berdasarkan permintaan melalui internet dengan harga bayar sesuai pemakaian. Dalam komputasi Cult, penyedia layanan dapat menanggung beban menginstal dan memelihara semua server penyimpanan, database, dan aplikasi terkait yang diperlukan bersama dengan perangkat lunak, komunikasi, konektivitas, dan pengamanan terkait pencadangan dan lain-lain. Hal ini membebaskan pengguna untuk memfokuskan energi dan sumber daya keuangan pada aplikasi spesifik mereka melalui web. Lalu ada Artificial Intelligence atau AI. Inovasi penting lainnya dalam teknologi yang berkontribusi terhadap kemajuan vintage adalah AI. Salah satu definisi AI yang berguna adalah proses di mana mesin belajar untuk memecahkan masalah tertentu. Perkembangan awal komputer menghasilkan mesin yang dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Kapasitas penyimpanan dan kecepatan pemrosesan sangat terbatas, namun telah ditingkatkan secara eksponensial. Mesin-mesin awal ini dapat melakukan tugas-tugas yang semakin kompleks, namun hanya dapat menjalankan prosedur yang telah disediakan oleh operator manusia. Konsep AI adalah membuat mesin bertindak dengan cara yang cerdas, menggunakan proses pengambilan keputusan tingkat lanjut yang melampaui instruksi spesifik yang diberikan oleh operator manusia. ML adalah bidang inti yang memungkinkan AI dan telah berperan penting dalam pengembangan aplikasi seperti fisik komputer, pengenalan, dan pemahaman ucapan, robotika, dan banyak lainnya. Penerapan AI pada vintage kemungkinan akan berdampak pada semua segmen lembaga keuangan. Peran yang dihadapi pelanggan, operasional, manajemen kekayaan, pasar modal, semuanya akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya penerapan AI. Scotiabank, misalnya, telah bekerjasama dengan ML untuk menyempurnakan pendekatan terhadap pemegang kartu kredit yang menunggak pembayaran mereka. Tantangannya adalah mengidentifikasi berbagai kelompok rekening yang terlambat membayar dan mencobakan penjangkauan yang tepat pada tahap awal. Lalu materi yang terakhir adalah startup lifestyle. Pertumbuhan vintage saat ini sangat dipengaruhi oleh daya tarik lingkungan startup bagi generasi milenial, yang seringkali mencari fleksibilitas, tanggung jawab yang luas, dan kesempatan untuk berkembang. Meskipun dengan gaji awal yang rendah dan prospek sukses yang tidak pasti,
struktur organisasi datar, dan fasilitas modern seperti ruang istirahat yang nyaman dan lingkungan kerja yang santai menjadi daya tarik besar bagi milenial yang merasa frustasi dengan lembaga keuangan besar yang kaku. Untuk mendukung komunikasi yang efisien dalam lingkungan kerja yang dinamis ini, platform kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan HipChat menyediakan sarana yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, menggabungkan pesan obrolan dengan kemampuan audio dan video untuk meningkatkan produktivitas tim dan mencerminkan gaya hidup digital yang mereka inginkan.